touch, I could with just one touch, I could feel my body giving. Saya Juwita Hadminingrum dengan NIM C0D024026 akan mempresentasikan terkait pengakuan akuntansi pajak tentang investasi pada entitas anak dan properti investasi. Pemahaman yang tepat tentang pengakuan akuntansi pajak atas investasi pada entitas anak dan properti investasi sangat krusial bagi perusahaan. Ini bukan hanya tentang kepatuhan tetapi juga tentang optimasi strategi keuangan dan pajak. Yang pertama, kepatuhan regulasi yang akan memastikan laporan keuangan sesuai standar akuntansi dan peraturan pajak yang berlaku. Yang kedua, optimasi pajak, mengidentifikasi peluang pengamatan pajak serta menghindari sanksi. Yang ketiga, kepatuhan investasi yang akan mendukung pengambilan keputusan investasi yang tepat dan strategis. Aturan pajak dan akuntansi terkait pengakuan akuntansi pajak melibatkan harmonisasi antara standar akuntansi keuangan atau SAK dan ketentuan perpajakan. Beberapa aturan tersebut meliputi PSAK 15 terkait pengakuan investasi pada entitas asosiasi dan ventura bersama. Yang kedua ada PSAK 13 terkait properti investasi dan Undang-Undang PPH khususnya mengenai penghasilan dan biaya yang boleh diakui, serta peraturan DJP sebagai peraturan dan surat edaran dari Direktorat Jenderal Pajak yang mengatur detail teknis. Definisi dan ruang lingkup. Investasi pada entitas anak terjadi ketika suatu entitas induk memiliki kendali atas entitas anak. Kendali ini umumnya diperoleh melalui kepemilikan saham mayoritas lebih dari 50%. Entitas anak merupakan perusahaan yang dikendalikan oleh entitas lain. Laporan keuangan konsolidasi, di mana laporan keuangan induk dan anak disatukan seolah-olah dalam satu entitas ekonomi dengan tujuan investasi mendapatkan kendali strategis dan operasional. Metode akuntansi yang pertama pada akuntansi keuangan atau PSAK itu menggunakan metode ekuitas atau konsolidasi penuh. Penghasilan anak diakui oleh induk seiring berjalannya waktu, bukan hanya saat dividen dibayarkan. Laporan keuangan konsolidasi menyajikan posisi keuangan dan kinerja entitas sebagai suatu kesatuan ekonomi. Sedangkan pada akuntansi pajak, metode yang digunakan adalah metode biaya atau dividen terima. Penghasilan dari entitas anak umumnya diakui sebagai objek pajak bagi induk hanya saat dividen dibayarkan. Perolehan aset tetap anak mengikuti aturan pajak masing-masing entitas, dan penyusutan aset anak diakui sesuai ketentuan pajak. Definisi dan karakteristik. Properti investasi adalah properti seperti tanah atau bangunan atau bagian dari bangunan atau keduanya yang dikuasai oleh pemilik atau lease melalui sewa pembiayaan untuk menghasilkan sewa atau untuk kenaikan nilai atau keduanya, dan bukan untuk menggunakan dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa atau untuk tujuan administratif dan dijual dalam kegiatan usaha sehari-hari. Properti investasi antara pajak dan akuntansi keuangan. Pada akuntansi keuangan terkait PSAK 13 yang dimana model nilai wajar yaitu properti dinilai kembali setiap akhir periode dan perubahan nilai diakui dalam laba rugi. Model biaya yaitu properti dicatat sebesar biaya perolehan dikurangi akumulasi penyusutan dan rugi penurunan nilai. Pada saat penyusutan properti investasi yang menggunakan model biaya wajib disusutkan. Pada akuntansi pajak wajib menggunakan metode biaya untuk perolehan dan penyusutan. Penyusutan diakui pada saat tarif dan masa manfaat yang ditetapkan oleh peraturan pajak kelompok aset, dan kenaikan nilai wajar tidak diakui sebagai penghasilan kena pajak sebelum properti dijual, serta pendapatan sewa dikenakan pajak penghasilan sesuai tarif yang berlaku. Berikut perbandingan antara investasi entitas anak versus properti investasi. Berikut implikasi dan strateginya. Yang pertama, penyusutan laporan keuangan. Membutuhkan penyesuaian untuk perbedaan akuntansi dan pajak, terutama untuk deferred tax. Dan yang kedua, perencanaan
pajak strategis, di mana memilih metode akuntansi yang paling efisien dari sisi pajak, terutama untuk properti investasi. Yang ketiga ada manajemen arus kas, yaitu memahami kapan penghasilan akan dikenakan pajak untuk persamaan likuiditas. Dan yang keempat ada penghitungan beban pajak tangguhan, di mana perbedaan temporer antara nilai tercatat aset dan liabilitas menurut akuntansi keuangan dan pajak. Kesimpulan, pengakuan akuntansi pajak atas investasi pada entitas anak dan properti investasi adalah area yang kompleks namun vital. Pemahaman mendalam tentang standar akuntansi dan peraturan perpajakan akan membantu perusahaan dalam membuat keputusan yang tepat dan meminimalkan risiko pajak.